belajar sebuah judul, yaitu dosa dan manusia. Ya, kita akan belajar ini saudara, supaya kita bisa mengetahui sebenarnya apa itu dosa dan mengapa dosa itu juga sering menjadi masalah dalam kehidupan kita orang, yaitu percaya, bahkan dikatakan manusia di dalam dunia ini. Baik, kita akan buka sama-sama Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-20. Kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir dalam ibadah Minggu Raya dan juga yang hadir dalam live streaming mengikuti lewat YouTube. Kita buka sama-sama Pengkhotbah pasal 7, Pengkhotbah 7 ayat 20, karena satu ayat. Yuk saya undang kita bangkit berdiri. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 20. Saya undang kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama dengan semangat suara yang cukup keras dalam satu ayat ini saja. Pengkhotbah 7 ayat 20. 1, 2, 3. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan yang tak pernah berbuat dosa. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Saudara, ini jelas sekali di dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memahami bahwa dalam Alkitab itu bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Ya, tidak ada yang saleh kata Tuhan. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dosa itu sudah ada. Bahkan sebelum Tuhan menjadikan bumi. Ya, dari mana awal dosa? Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dosa itu berawal dari siapa? Apakah Adam dan Hawa benar? Dosa dari siapa saudara? Dari Adam dan Hawa atau siapa? Dosa itu saudara ternyata berawal dari malaikat. Jadi sebelum ada Adam dan Hawa, Allah menciptakan dari debu tanah. Dosa itu pertama kali muncul bukan di bumi. Dosa itu muncul ada di sorga. Berawal dari malaikat yang bernama Lucifer, atau yang dikenal dalam Alkitab itu putra fajar. Dia adalah panglima malaikat dan kepadanya diberikan sepertiga dari sorga. Bayangkan, dia punya tentara itu sepertiga saudara dari seluruh tentara sorga, sepertiganya. Ya, sepertiganya dari tentara sorga. Dan dia punya keinginan bahwa ia ingin menjadi sama seperti Allah. Dia ingin mengkudeta Allah. Dan disitulah dikatakan bahwa terjadi yang namanya pelanggaran dan dosa. Kemudian dosa ini mulai berkembang, di mana Allah mau membangun sebuah ciptaan, yaitu apa? Bintang, bulan, dan matahari dan seterusnya. Lalu ditempatkanlahnya manusia itu di dalam sebuah ciptaannya yang bernama dunia ini atau bumi. Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Manusia tidak mengenal dosa. Ya, manusia tidak mengenal dosa, saudara. Pada awalnya manusia tidak mengenal dosa. Namun iblis yang telah jatuh di dalam dosa pertama tidak mau sendirian. Amin. Jadi iblis yang jatuh di dalam dosa karena dia ingin menjadi seperti Allah, lalu dilemparkan keluar dari sorga bersama dengan para malaikat-malaikat yang dilemparkan. Mereka ini saudara menjadi apa? Mereka ini menjadi iblis. Tadinya malaikat terang, tapi mereka berubah menjadi iblis. Dan ketika mereka jatuh di dalam kegelapan itu, mereka menjadi iblis itu. Iblis ini saudara tidak mau
bahwa ciptaannya ini mengikuti maunya Tuhan, maka dia juga menghasutnya. Menghasutnya lewat mana? Menghasutnya lewat ciptaannya. Adam adalah sebuah gambaran kekuatan. Ya. Adam diciptakan dengan gambaran suatu keberanian. Kemudian Allah melihat bahwa Adam yang tunggal ini merasa dia sendirian, dibangunlah dari rusuk Adam, yaitu perempuan. Dan perempuan ini dilihat oleh iblis sangat mudah untuk dihasut. Apa kemudahan daripada perempuan yang mudah dihasut, saudara? Coba saudara lihat di dalam kitab Kejadian. Caranya adalah dimulai dengan diskusi. Jadi menjatuhkan perempuan itu sangat mudah, saudara, dengan diskusi. Jadi iblis mulai menyerupai ular dan dia mulai mengatakan kepada Hawa, Hawa, lihatlah buah itu. Bukankah itu enak dimakan? Lalu Hawa bilang, oh tidak, Tuhan Allah berkata. Nah, dia mulai nyahut, saudara. Kelemahan daripada manusia wanita atau perempuan itu di kata-kata dan cerita. Jadi ketika ada orang yang berdiskusi dengan dia, itu sangat mudah sekali. Dan mulai diskusi ini, saudara, mulai terjadi. Diskusi percakapan antara Hawa dan ular ini mulai terjadi. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah diskusi itu, mulailah tawar-menawar. Apa yang terjadi dengan tawar-menawar itu? Iblis bilang, kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah, kata iblis. Perempuan nyahut lagi. Perempuan berkata begini, tidak, kata Tuhan Allah berfirman bahwa jangan kau makan apalagi kau raba. Nah, ini sudah mulai menambah, saudara. Jadi memang kecenderungan, ya, kecenderungan. Saya maksudnya minta maaf, tidak ada sama sekali mau kita ada niat untuk merendahkan. Tapi kita berbicara tentang konteks Alkitab. Bahwa pada umumnya kaum wanita atau kaum Hawa itu punya kelemahannya di situ. Ketika diskusi, padahal firman sudah jelas, kalau kamu makan kamu mati, titik sampai di situ. Tapi perempuan pada intinya dia tidak suka kalimat itu sepanggal, dia mesti ada bumbu sedikit. Maklumkan perempuan ini suka ditambah-tambah sedikit, saudara. Coba bayangkan, saudara. Biasanya kalau masakan itu kan, saudara, di dapur itu, ya, sebenarnya cukup saja dengan vetsin, ya, dengan garam sudah cukup. Wah, dia ditambah lagi yang namanya kaldu jamur. Dia tambah lagi ada kecap apa begitu, supaya lebih enak. Tapi betul, akhirnya enak. Nah, tapi kebiasaan model memasak ini juga kadang-kala terlibat dalam diskusi. Jadi diskusi yang sebenarnya A saja, dia tuh kalau bisa ada tambahnya B, C, D. Nah, itulah. Di sinilah iblis mulai menggoda, saudara. Di sinilah iblis mulai mengotak-atik. Jadi kelemahan ini kita harus perkuat, saudara, ya. Jadi jangan lagi kita mudah lemah. Jadi kaum wanita kita sudah tahu rahasianya. Kenapa bisa jatuh di dalam dosa manusia pertama? Karena tadi sebenarnya firman itu A saja, tapi jangan tambahkan dia dengan bumbu-bumbu lain ini. Ketika ditambah dengan bumbu-bumbu lain, jadi beraneka ragam. Memang kalau untuk masakan itu bagus, tapi kalau untuk sebuah cerita jadi masalah. Ya, jadi Tuhan bilang jangan makan saja, kamu mati. Tapi perempuan itu bilang, kalau kamu makan, kamu raba, kamu mati. Jadi ditambah lagi ada rabanya itu, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Diskusi tambah panjang. Iblis tuh tahu, oh dia sudah tambah cerita ini. Iblis tahu ini kelemahannya. Mulai diskusi lagi. Iblis bilang sama dia, tidak, itu salah. Tuhan itu
kalau kamu makan, kamu bukan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, ini diskusi berlanjut, saudara. Diskusi berlanjut. Karena dia melihat ada sebuah kelemahan dari kaum Hawa ini, atau khususnya wanita pertama ini, kelihatan ada kelemahan. Kelemahannya adalah dalam diskusi. Dia lihat, wow, sudah mulai ini, ada cerita bertambah ini. Ini kelemahannya. Iblis langsung pukul lagi. Dengan kata-kata saja. Dengan kata-kata saja. Lalu iblis mulai tambah lagi. Tidak, kalau kamu makan, kamu tidak mati, kamu jadi seperti Allah. Nah, di sini mulai kena di hati. Ya, makanya saudara, banyak sekali ya masalah terjadi khususnya untuk kaum Hawa atau perempuan itu karena diskusi dengan sesama teman, apalagi diskusi dengan lawan jenis. Nah, dari situ saudara mulai terjadi komunikasi dua arah. Awalnya curhat-curhat tentang pribadi, lama-lama masalah keluarga, lama-lama berujung kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan seterusnya. Jadi intinya saudara, huru hara itu kalau khusus kaum perempuan itu ada di diskusi. Jadi bagaimana kita memenangkan agar tidak kalah lagi dalam dosa, yaitu dengan cara itu saudara, yaitu dengan cara menghentikan segala diskusi. Karena kalau diskusi terus dikembangkan tidak akan selesai saudara. Makanya akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah, kemudian kita lihat lagi, setelah Hawa jatuh, bagaimanakah Adam bisa jatuh? Jatuhnya dari istrinya, dari kaum wanita. Nah, dari kaum wanita itu datang kepada Adam. Dia bawa buah itu. Ya, Adam, ini makanlah buah ini. Ini bukankah buah yang itu? Iya, tapi enak rasanya. Saya sudah makan, saya tidak mati. Nah, haleluya. Saya testimoninya, saya adalah kesaksiannya. Saya makan ini Adam. Tuhan bilang, saya mati kan? Saya masih hidup ini. Ini saya masih hidup ini. Sudah. Akhirnya Adam yang tadinya kuat, goyah juga dengan perempuan ini. Akhirnya apa terjadi? Adam makan juga buah itu. Jadi kalau kita bisa lihat perempuan jatuh karena karena komunikasi, tapi laki-laki jatuh karena wanita. Ya betul saudara. Laki-laki itu ciri khasnya kuat, tidak tergoyahkan, tapi kadang-kadang dia bisa jatuh juga karena perempuan. Ya, bisa yang menjatuhkan istrinya, yang bisa menjatuhkan juga bisa saudara. Ya, bisa juga perempuan lain bukan istrinya yang menjatuhkan. Jadi intinya laki-laki itu kuat dalam aturan, kuat dalam firman. Tapi kalau sudah berbicara ada perempuan, dia goyah. Apalagi kalau itu istrinya yang menggoyahkan, hancur saudara. Makanya sekarang intinya kita belajar firman ini tidak ada yang menghakimi. Sama sekali demi nama Tuhan saya tidak pernah niat menghakimi. Tapi kita kupas. Kenapa dosa itu bisa merajalela? Berawal dari apa? Dari iblis yang jatuh. Kenapa dosa itu bisa jatuh kepada manusia? Bukan laki-laki duluan, perempuan yang duluan. Jadi komunikasi ini yang kadang-kadang berbahaya. Coba saudara lihat, keributan di mana-mana itu kadang-kadang bukan laki-laki, tapi biasanya perempuan. Gara-gara ngomong saja nih, cerita kiri kanan sampai heboh saudara. Terus ini cerita tambah berkembang, tidak selesai, hanya gara-gara mulut saja saudara. Jadi sebenarnya persoalan terbesar masalah manusia dan dosa ini itu ada, kalau khususnya perempuan itu di mulut. Kalau laki-laki itu masalahnya di perempuannya. Bisa istrinya, bisa hal lain, istri yang bukan istrinya. Nah itu. Jadi itu saja yang berentet saudara dalam dunia ini.
Ketika kita tahu solusinya apa, ya solusinya adalah laki-laki harus kuat untuk jangan dengar perempuan. Kalau laki-laki. Terus perempuan bagaimana? Jaga dia mulut saja dengan jaga dia telinga. Kalau dia bisa jaga dia telinga, dia mulut, saya yakin tidak mungkin ada cerita masalah besar. Pasti masalah redam. Pasti masalah selesai. Pasti masalah tuntas. Mulut dengan telinga kalau perempuan. Kalau laki-laki jangan, dia pokoknya berhadapan dengan perempuan saja. Makanya perempuan itu harus topang suaminya. Perempuan itu harus dukung dia suami. Kalau perempuan sudah tidak dukung macam tadi Hawa itu, malah dia bawa buah itu. Adam makan ini. Itu Tuhan Allah bilang tidak boleh. Iyo, Tuhan Allah bilang apa? Kalau makan mati. Saya hidup ini. Betul Kok hidup? Kok mati kan tidak? Kau rasa apa habis makan ini? Tidak ada apa-apa. Saya rasa nyaman-nyaman saja. Nah, dia makan. Akhirnya kena. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ini kita lihat ya, bahwa firman Tuhan yang kita baca hari ini, sekali lagi saya baca Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang saleh yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Ayat ini sudah menjelaskan, di bumi ini tidak ada satupun orang yang tidak berbuat dosa. Semua orang itu pasti berbuat dosa. Kenapa? Karena begini saudara, kalau orang itu sampai tidak berbuat dosa, pasti ada kesombongannya. Ya, betul saudara. Coba bayangkan saja, ada orang tidak pernah buat kesalahan, tidak pernah buat dosa, katakan begitu. Coba bayangkan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, maka dia akan merasa sombong sekali. Ya betul, dia merasakan sombong sekali. Coba saudara lihat, orang-orang yang suka menghakimi orang lain, itulah orang-orang yang belum pernah berbuat kesalahan itu. Makanya dia bicara-bicara itu. Ya. Tapi kalau dia sudah melakukan kesalahan itu, coba lihat, dalam sebuah perkumpulan, kalau ada orang yang paling kuat menghakimi orang lain, karena dia belum saja rasa apa yang pernah dibuat orang itu. Tapi suatu saat kalau dia rasa, dia akan diam. Makanya kalau dalam sebuah forum, lalu ada sebuah kesalahan di situ, nah, kemudian ada di antara forum itu yang paling kuat bersuara, paling kuat bernyanyi. Intinya satu, dia belum pernah lakukan kesalahan itu. Ya, makanya sombong. Tapi nanti saudara, suatu saat ketika dia sudah buat kesalahan itu, coba lihat, dia tidak akan lagi bernyanyi saudara, dia akan diam. Jadi intinya kalau orang itu tidak pernah berbuat kesalahan, dia tidak akan pernah belajar. Yang ada dia akan mendakwa dan menghakimi orang lain. Ya. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan mengalami sebuah kegagalan, kita mengalami sebuah kesalahan, kita mengalami sebuah pergumulan, bahkan jatuh di dalam dosa, percaya saya bilang, Tuhan sedang ajar kita untuk kita ini menyadari bahwa manusia ini tidak ada yang benar. Ya, manusia ini tidak ada yang benar, saudara. Tuhan ajar saudara, Tuhan ajar saya bahwa kita ini tidak bisa menganggap diri kita paling hebat, paling suci. Jadi Tuhan ajar, Tuhan didik kita. Adam saja, sekelas Adam, ya, Adam itu saudara, hidup itu bukan 1-2 hari. Dikatakan itu ribuan tahun sampai jatuh ke dalam dosa. Jadi dia hidup seorang diri itu sudah ribuan tahun. Nanti setelah ribuan tahun baru dia ada Hawa. Setelah dengan Hawa itu juga ribuan tahun dulu dong hidup. Sampai dapat dosa. Setelah dosa baru dia ada di bumi. Di bumi ini dia mulai memiliki keturunan dan seterusnya. Jadi Adam itu hidup dan Hawa itu ribuan tahun. Tidak ada, ya, tidak 1-2 hari lalu tiba-tiba jatuh. Nah, ribuan tahun dulu, lama. Bayangkan orang yang bergaul dengan Tuhan ribuan tahun dia bisa jatuh. Itu Adam itu, Hawa itu. Apalagi kita manusia ini.
Jadi manusia, saudara, tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Ya, dosa. Saudara bisa lihat saja, ada anak kecil. Kenapa anak kecil Tuhan tidak pernah ajar dia tipu? Tiba-tiba dia tipu. Misalnya dia bikin kesalahan apa, lalu dia bilang begini, bukan saya, kakak yang bikin. Gitu saudara ya. Bukan saya, adik yang bikin. Kenapa? Kenapa dia bisa mengatakan tipu itu? Padahal dia anak kecil, itu tidak ajar dia. Itu tadi saudara, dosa itu ada di dalam dunia. Dosa itu bisa mengikuti siapa saja. Kenapa anak kecil bisa berbohong? Itu tadi kita juga tidak mengerti. Mungkin dia berbohong karena dia takut dia disalahkan. Tapi siapa yang ajar dia berbohong? Kenapa dia bisa berdosa? Ya itulah dunia. Dunia mengajarkan kita waktu hidup di dalam bumi ini bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Pendeta siapapun, pastor sekalipun, siapapun saudara, pasti bisa berbuat dosa. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini. Maka dari itu, oleh kita tahu bahwa dosa itu, kita tidak boleh menghakimi saudara. Kita tidak boleh memandang rendah orang. Kalau kita memandang rendah orang saudara, berarti ya karena mungkin kita belum saja berbuat dosa itu. Tapi suatu saat kita juga akan ada di posisi itu. Ya. Jadi mari kita melihat bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kepada saudara, kepada saya. Dosa itu sudah ada di dunia ini. Jadi jangan kita saling menghakimi dalam dosa. Kita buka Roma pasal 3 ayat 23 saudara. Kita akan bahas ini saudara tentang dosa ini. Roma 3 ayat 23 saya bacakan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pengkhotbah tadi sudah bilang buat saudara dan saya, tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Roma bilang bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua. Kalau saudara namanya manusia, pasti saudara telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau saudara namanya adalah manusia, berarti saudara pernah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Makanya tadi kita bertanya, kenapa anak kecil sudah mulai belajar bicara tapi bisa berbohong? Siapa ajar anak kecil berbohong? Kita orang tua tidak ajar. Tapi dikatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua manusia telah berbuat dosa. Jadi semua orang di dalam dunia ini, siapapun dia, pasti bisa berdosa. Punya potensi untuk berdosa. Ya, punya potensi untuk berkhianat, punya potensi untuk melakukan pelanggaran. Itu yang kita harus pahami saudara, bahwa segala sesuatu adalah hidup. Tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak berdosa. Tapi kita harus pahami ini, bahwa di dalam dosa itu Allah tidak tinggal diam. Allah menolong manusia. Kita baca ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi dikatakan ayat ini saudara, bahwa Allah itu mengizinkan dosa-dosa itu. Ya, di sana dikatakan pada ayatnya ke-25, hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kenapa Allah tidak cut pada saat diskusi antara Hawa dengan ular? Allah tidak cut. Langsung kan Tuhan bisa saja datang. Hei Hawa, untuk apa kau berbicara dengan ular? Ular itu iblis. Kenapa Tuhan biarkan? Karena di sini katakan jelas sekali, dia sabar. Dia mengizinkan manusia itu terlibat
Biarkan dia lihat apa kau sadar atau tidak. Apa kau paham betul tidak ajaran yang kusampaikan bahwa jangan makan buah itu. Apa kau sudah benar? Bisa. Itu Tuhan biarkan. Di sini dikatakan jelas ayat 25. Ya, dan dia membiarkan ayat 25 itu karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi. Dia biarkan manusia berbuat sesuka maunya pada waktu kesabarannya. Ya. Coba saudara, kita kan tahu firman. Kita tahu segala hal firman, tapi kita kadang berpikir, kita merasa waktu saya bikin kesalahan itu kenapa Tuhan tidak kasih ingat saya ya? Nah, kan Tuhan bilang begini, ada padamu firman. Kan kamu bisa menimbang, kamu diberikan akal, bukan remote control yang disetting, diprogram jadi seperti robot bahwa kau akan berbuat ini. Tidak, kita ini diberikan kehendak bebas. Itu sebabnya kita manusia. Manusia diberikan kehendak bebas, mau-maunya kita. Ada makanan di situ, kita makan atau tidak itu pilihan kita. Ada makanan A, makanan B, makanan C, kita mau pilih makanan A atau B atau C, tidak ada yang larang. Itu semua diberikan kepada kita. Pilihan itu diberikan kepada kita. Disitulah kelebihannya kita sebagai manusia. Kalau Allah cut, lagi berdiskusi dengan iblis, stop. Kita tidak memiliki kehendak bebas, kita tidak menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah manusia yang diizinkan melakukan, mengambil keputusan, jatuh di dalam kesalahan, menyadari kesalahan itu, berbalik kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Itu semua diizinkan Tuhan supaya kita menjadi manusia. Kita bukan robot yang diatur dalam konsep sehingga kita tidak berbuat dosa. Tidak, Tuhan Allah itu dia baik, dia ciptakan kita sebagai manusia, diizinkan kita berbuat sesuka kita sampai kita menyadari bahwa itu salah. Ya, sama halnya seperti anak kecil. Kita bilang, "Nak, jangan naik pagar." Dia tetap ngotot, dia tetap maniso ya. Dia naik tetap panjat. Nah, kalau naik itu nanti jatuh. Tetap naik. Nah, jangan, nanti sakit kalau jatuh, nak. Dia tidak mau tahu. Dia pikir dia belum pernah jatuh juga. Mama bilang jatuh itu seperti apa? Saya tidak tahu rasa jatuh. Pokoknya dia panjat saja. Sampai waktunya dia jatuh. Ditepuk. Weh, katanya. Nah, itu toh. Mama suka kasih tahu dari tadi. Mama bilang kalau jatuh itu sakit. Iyo mama, waktu mama bilang sakit itu kan saya belum pernah jatuh mama. Saya tidak tahu yang rasanya mama bilang sakit itu seperti apa. Nah itu rasa yang sakit seperti itu nak. Oh iya betul mama, sakit ternyata. Sakit itu artinya ya menderita. Oh ini rasanya, oh sakit, ternyata sakitnya lama. Nah baru dia sadar, oh ternyata sakitnya lama. Disitulah mulai dia belajar bahwa menaik satu tempat yang tinggi, jatuh rasanya sakit. Kira-kira begitu. Manusia ini saudara seringkali punya rasa kecenderungan itu ingin tahu. Ya, apalagi yang dilarang. Ya, apalagi yang dilarang. Ya, coba saudara, apa yang dilarang? Pasti saudara pengen coba. Ya. Pasti saudara pasti pengen coba. Rasanya seperti apa sih yang dilarang itu? Ya, rasanya apa itu? Pasti segala sesuatu yang dilarang, kalau yang disuruh itu seringkali manusia tidak suka. Tapi manusia itu kecenderungan lebih suka yang dilarang karena yang dilarang lebih menantang. Betul enggak saudara? Yang dilarang itu, yang dilarang oleh Alkitab, yang dilarang oleh aturan perundang-undangan, apa saja yang dilarang orang tua, itu sesuatu yang sangat menarik buat manusia. Makin dilarang, makin tertantang dia untuk berbuat. Disinilah kita bisa melihat dan menyadari. Maka sampai dia rasa yang dilarang itu sakit, nah baru dia tidak lagi melakukannya. Kira-kira seperti itu. Kenapa Tuhan
istilahnya tuh membiarkan, bukan mengizinkan ya, maaf, saya tarik kata kalau bilang mengizinkan. Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan membiarkan. Dia kasih biar saja sampai kita rasa segala hal tentang dosa yang tadinya cerita orang itu enak ternyata pahit. Cerita orang itu hebat ternyata itu menghancurkan. Sampai rasa itu baru akhirnya kita sadar dan kita berbalik kepada Tuhan. Kita buka lagi firman Tuhan, saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes 1, saudara, kita buka. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 10 saya bacakan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi saudara, kadang-kadang ada orang berkata, saya tidak berdosa, saya tidak pernah berbuat dosa. Berarti ayat 10 berkata apa? Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia ini Tuhan, kita membuat Tuhan menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita bilang saya tidak berdosa. Kita menjadikan Tuhan pendusta. Kita menjadikan firman-Nya tidak ada di dalam kita, kata Alkitab. Jadi kita tidak bisa, saudara, mengatakan bahwa kita tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Kalau sampai kita menyangkal bahwa kita tidak berdosa, karena saya tidak pernah berbuat dosa, tidak bisa. Pengkhotbah tadi sudah ingatkan kita 7 ayat 20, segala manusia ini tidak ada yang tidak berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata, semua telah berbuat dosa. Kalau sampai Tuhan sudah bilang 2 ayat ini, bilang tidak berdosa, semua manusia berdosa, lalu kita bilang tidak berdosa, saya tidak pernah berdosa, kita tipu. Kita buat Allah seperti penipu. Amin. Jadi kita tidak boleh, saudara. Kita ini semua pasti berdosa, ada saja dosa kita. Bahayal saja berdosa, saudara. Menghayal saja di berdosa ini. Menghayal saja nih. Begitu. Menghayal saja berdosa. Apalagi kita bicara orang. Ya, kita bicara orang itu, saudara. Kita berdosa. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita mempelajari ya manusia dan dosa tadi, menyadarkan kita bahwa siapapun dia pasti pernah berbuat dosa. Jadi janganlah kita selalu mengatakan bahwa saya ini tidak pernah berdosa. Kita orang yang sombong, saudara. Ya, kita akan menjadi orang yang sombong, angkuh, bahkan sering menghakimi orang. Ya, begitu saudara. Kalau mungkin ada juga orang berkata begini, saya tidak pernah berbuat begitu. Ingat, ada waktunya. Belum saja waktunya, nanti orang-orang yang suka menghakimi, saudara. Misalnya dalam forum tadi dia paling ribut sekali. Wah, kau begini. Dia merasa dia paling benar. Karena dia belum pernah buat kesalahan itu. Tapi ingat, ada waktunya dia juga akan mengalami yang dia tuduhkan kepada orang lain itu. Maka saudara bisa lihat di dalam firman Tuhan, didapatilah seorang perempuan yang berzina dibawa di hadapan Yesus. Semua bilang, hukum Musa berkata lempar batu. Yesus bilang, dia tunduk ke tanah, dia tulis, siapa yang tidak berbuat dosa, lempar duluan dengan batu. Semua lari. Kenapa? Karena semua ternyata telah pernah berbuat juga seperti perempuan itu.
Ya, kalau dia lempar itu perempuan, pasti dia juga lempar dia bunuh diri juga, ya kan begitu. Akhirnya bubar satu-satu. Ini peristiwa ini menjelaskan kepada kita bahwa semua manusia telah kehilangan. Jadi kalau sampai kita bilang kita tidak berdosa, kita tipu, saudara. Peristiwa lempar batu ini, lalu batal cerita lempar batu ini, karena menjelaskan dan jelas setelah sebuah bukti konkret bahwa manusia itu pasti berdosa, saudara. Tidak mungkin ada manusia yang tidak berdosa. Tidak mungkin manusia itu tidak pernah jatuh dalam dosa. Ya, karena dosa sudah bermulai dari sorga, di mana iblis itu jatuh, saudara. Ya, jadi sekali lagi ingat ya, kita sudah tahu tadi rahasianya dalam pendahuluan bahwa kalau perempuan masalahnya di mana? Di diskusinya, percakapan, lalu dengar, jatuh dia. Kalau laki-laki jatuhnya di mana? Jatuhnya perempuan. Bisa jadi istrinya bisa bikin dia jatuh, ya. Bisa jadi perempuan di luar istrinya yang bikin dia jatuh, ya begitu. Tapi kalau sepanjang sejarah, saudara, saya meneliti sebagai hamba Tuhan, kebanyakan kejatuhan daripada laki-laki itu sebenarnya bukan perempuan dari luar, tapi kebanyakan perempuan dari dalam, dari istrinya sendiri. Yang tadi membawa makanan tadi, dia bawa makanan apa? Yang dilarang oleh Tuhan. Jadi ingat baik-baik, saudara, sebagai perempuan jangan bawa makanan yang dilarang Tuhan ke dalam rumah tanggamu. Kalau kau bawa makanan yang dilarang oleh Tuhan ke dalam rumah tanggamu, kau akan semakin membuat suamimu itu yang bikin suami akan jatuh di dalam dosa juga. Ya, makanan itu apa sih Pak Pendeta? Ya terjemahkan. Makanan itu bisa jadi cerita dari luar kita membawa ke suami meledak, nah, begitu. Atau mungkin perilaku perempuan yang harusnya perempuan melayani suami dengan baik, dia bawa makanan yang dilarang Tuhan. Ya, perilaku yang dilarang Tuhan, lainnya berkelahi. Nah, jadi awal disitulah kehancuran dan kejatuhan laki-laki. Jadi saudara, yuk kita tahu firman ini, kita jaga sudah ya. Ya, perempuan jaga dia punya diskusi di luar, komunikasi di luar dengan orang, dengan siapapun, dengan iblis. Bahkan dia jaga dia punya telinga, maka saya percaya perempuan menang. Laki-laki juga harus jaga, hati-hati. Kadang-kadang bisa jadi konflik dalam rumah tangga dengan istri, bisa jadi kejatuhan suami. Jadi harus sabar hadapi istri. Istri juga jangan membawa sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Itu ya. Jadi intinya saudara, dalam semua persoalan pergumulan dan kejatuhan, Tuhan tuh hanya mau bahwa kita tuh jujur bahwa kita berdosa. Dikatakan di sini saudara pada ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala jenis kejahatan. Jadi saudara, Allah itu maunya kita itu mengaku dosa. Ya, mengaku dosa dengan Tuhan, mengakui kesalahan dengan sesama. Kan sebenarnya yang bikin kita itu tidak pernah berakhir berkelahi itu hanya satu. Kenapa? Baik itu suami dengan istri berkelahi, istri dengan suami berkelahi, atau perempuan berkelahi dengan perempuan, laki-laki berkelahi dengan laki-laki, itu sebenarnya intinya adalah satu. Tidak ada yang mau mengakui kesalahannya. Coba, kenapa terpancing terus? Yang satu tidak mau damai, yang satu tidak mau damai. Karena tidak ada satupun yang mau mengakui. Coba kalau ada yang mengakui, masalah selesai. Ya, masalah selesai. Nah, itu dia. Jadi dasarnya ini tadi. Kenapa kita selalu ya bertahan? Bukan saya yang salah, bukan saya yang berdosa Tuhan. Dia yang berdosa. Jadi kita suka lempar kesalahan. Tapi barang ini akan selesai. Tuhan bilang Dia akan ampuni segala dosa-dosa. Dia akan akhiri semua kesalahan. Hanya satu kuncinya, mengakui saja. Ya, jadi bapak-bapak kalau ada bakal lain dengan
ibu atau metua, ingat kuncinya mengakui. Yo sudah mama, saya yang salah sudah. Selesai, barang itu tidak panjang. Ya, sama begitu juga saudara, kalau ribut-ribut dalam rumah tangga tidak selesai, ya istri juga harus mengakui, yo bapak, pace, saya sudah yang salah. Barang selesai. Betulkah tidak? Kan barang itu sebenarnya intinya hanya mengakui, tapi dia panjang karena sahut menyahut. Tadi itu sama percakapan antara iblis dengan perempuan ini kan, dia panjang sekali sampai berujung pada dosa. Itu hanya karena sahut menyahut. Perempuan sahut, iblis juga sahut. Jadi begitu, laki-laki sahut, perempuan sahut, dia cerita panjang, tidak selesai-selesai, berbulan-bulan. Sebenarnya masalahnya itu singkat saja. Coba kalau tanya dengan Don dua ini, kenapa kamu panjang sekali pemasalah ini? Intinya satu, Tuhan, saya itu cuma mau dia tuh mengaku saja, jangan dia keras. Yang satu lagi bilang begini, saya juga tidak mau kalah. Dia yang salah, masa suruh saya mengaku. Itu barang ini dia tidak akan pernah selesai. Berujung kepada makan buah tadi. Habis makan buah, sama-sama diusir keluar dari Taman Eden. Jadi saya mengajak kepada kita sekalian, ya, baik itu sudah berumah tangga, akan membangun rumah tangga, ya, bagi yang belum menikah, ya, mungkin saudara ada cekcok dengan dia punya pasangan kah, kekasih kah, lalu berkelahi. Intinya satu saja, barang itu satu saja, karena tidak mau mengakui. Tapi nanti kalau mengakui, coba cepat saja, salah satu saja mengakui. Yo, misalnya dia bilang dengan dia punya cewek itu, saya sudah yang salah, maaf itu pasti yang satu juga bilang sama, saya juga yang salah, bukan kau. Begitu, amin. Jadi barang ini ada pada pengakuan saja nih, mengakui saja kuncinya, barang itu dia selesai, dosa dihapuskan, pertengkaran diperdamaikan. Jadi saya bicara nih karena tema kita nih kan sudah tema tentang Valentine Day, bagaimana dosa dalam hubungan ini diakhiri, saudara, ya. Coba, kan bagaimana kalau kita membakalahi dengan kita pasangan, kita lihat orang post story di WA, ya, di Facebook, di Instagram, di mana saja itu, sio, Don dua saja, baru saya kah? karena ego, dia ego ini tinggi sekali, dia tunggu dia pasangan yang mengaku. Nah, pasangan sana juga sama, tunggu dia yang mengaku. Jadi tidak pernah damai. Barang itu hanya masalahnya tidak mau mengakui. Sudahlah, kan tadi firman sudah bilang tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kita pun yang bertahan dengan ego kita bahwa kita yang benar itu juga salah. Tidak ada, saudara. Mana ada orang yang bertahan dengan ego itu dia benar? Tidak ada. Yesus bilang semua telah berdosa. Begitu. Intinya dari semua pelanggaran pasti ada kita ikut ambil bagian dalam pelanggaran itu juga. Kita juga sebagai tokoh juga, saudara, yang masuk terlibat dalam kesalahan-kesalahan itu. Karena saya percaya dan yakin bahwa dosa itu pasti terkait dengan banyak hal. Jadi bukan satu orang, pasti ada terkait ini, terkait itu, ini karena itu, ini karena itu, ini karena terjadi itu. Jadi dia punya kaitan tuh panjang. Amin. Jadi saudara, kembali kita memahami manusia dan dosa ini. Kita itu jangan bertahan lagi dengan kita keangkuhan itu. Kalau kita selalu angkuh dan berkata bahwa saya tidak pernah berdosa, dia yang kesalahan itu, pendeta. Saya bukti itu banyak, Pak Pendeta. Kau mau lihat? Pak Pendeta mau lihat? Saya bukti itu banyak. Nah itu, kita bertahan dengan bukti-bukti. Tapi kita lupa, kita juga pembukti ada. Sehingga satu saat, saudara, kalau kita masih bertahan, lalu tiba-tiba dipanggil pulang Tuhan ke sorga, kita adalah orang yang paling kecewa di pengadilan Tuhan. Kita bawa kita pembukti itu sampai dapat Tuhan, saya hidup ini dulu begini. Tuhan bilang, ini kau pembukti ini. Tuhan ungkapkan kita pembukti, kita sakit hati. Betul.
Ternyata saya yang banyak salah juga ikut terlibat dengan kesalahan itu. Jadi sudah, kita yang sudah tahu firman ini saudara, jangan bertahan lagi. Kalau kita selalu bertahan itu saudara, kita tidak akan dapat kedamaian di bumi ini. Jangan pernah bertahan bahwa saya tidak berdosa, kita sedang tipu Allah. Kita sedang dustai diri kita sendiri. Hari akui datang, sudah. Saya mengalah sudah, saya yang salah begitu. Nanti begitu kita pancing saya salah, dia juga pasti bilang saya juga salah. Ini akhirnya sama sudah, kita damai begitu. Amin. Jadi saya berharap di momen perayaan Valentine Day 14 Februari lalu itu mengingatkan kita ini tidak ada yang benar. Semua kita ini punya kesalahan. Tapi kalau kita mau jujur mengaku, pasti hubungan kita suami istri, bahkan mungkin kita yang belum nikah, kita yang dengan kekasih kita, itu pasti ada kedamaian, saudara. Mungkin bukan juga tentang lawan jenis, tapi mungkin juga tentang kita bersaudara. Kita dengan kita pu kakak, kita dengan pu ade, kita dengan kita pu sahabat. Seringkali juga bisa yang namanya kasih sayang dan hubungan persahabatan itu bisa terjadi kesalahan dan keributan. Tapi kalau kita mau jujur mengakui saya yang salah, maka yang sana juga bilang saya yang salah, perdamaian terjadi. Ya, jangan bertahan dengan keinginan kita, keegoisan kita yang mengatakan bukan saya yang salah, dia yang berdosa, sudah dia yang berdosa. Itu begitu kita bertahan begitu, terhadap barang ini dia tidak selesai. Barang ini tidak akan pernah berakhir, saudara. Ya, barang ini tidak akan pernah berujung pada perdamaian. Terakhir, kita buka 1 Yohanes 3 ayat 10 lagi. 1 Yohanes 3 ayat 10, saudara, kita akan baca. 1 Yohanes 3 ayat 10 sebagai penutup dalam perenungan kita tentang dosa dan manusia. 1 Yohanes 3 ayat 3 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 3 saya bacakan. Setiap orang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, karena iblis berbuat dosa dari mulanya. Itu saudara. Jadi iblis yang duluan buat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dosa itu yang buat pertama kali bukan Adam dan Hawa, itu iblis. Tadi sudah baca toh bahwa Alkitab bilang iblislah yang pada mulanya berbuat dosa. Awalnya itu iblis. Nah iblis itu dia tidak suka ciptaan lain itu berbuat dosa. Ya, jadi saudara kita harus tahu iblis itu tidak suka kita hidup itu bahagia. Ya. Makanya saudara, kalau kita ini saudara mau curhat dengan orang masalah rumah tangga kita, itu jangan curhat dengan orang yang sudah bercerai. Karena nanti intinya dia kan
kasih informasi juga sama. Dia akan bilang, bercerai saja. Saya sudah bisa bercerai, kau juga bisa bercerai. Jadi intinya jangan pernah konsultasi dengan orang yang pernah bercerai. Kalau kau ada masalah rumah tangga, karena ujungnya dia akan ajak kau bercerai sudah. Begitu. Apalagi, jangan pernah cerita sesuatu dengan orang yang dia juga melakukan kesalahan itu, saudara. Karena nanti dia akan kasih saran juga yang tidak bagus, saudara. Jadi kasihlah, artinya diskusilah saran dengan orang yang kuat, yang pernah melewati masa sulit, namun berhasil melewatinya. Cari orang itu, cerita dengan dia, maka dia akan kasih solusi. Kawan, dulu juga saya pernah seperti kau, maka saya solusi begini, maka saya bisa kuat. Nah itu bagus, saudara. Begitu. Iblis kan begitu, saudara. Karena Hawa ini cerita diskusi dengan iblis yang pernah jatuh di dalam dosa, maka dia juga terhasut dengan dosa. Iblis kan tidak mau manusia ini hidup benar. Jadi dia mau manusia harus jatuh juga dalam dosa. Jadi intinya, saudara, itu fatal. Amin. Jadi carilah teman diskusi itu yang benar-benar telah menang dan berhasil menghadapi situasinya, baru kita diskusi. Lebih bagus lagi kita diskusi dengan orang-orang yang rohani. Karena Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6, di sana dikatakan jelas sekali bahwa bukankah kita akan menghakimi orang-orang berdosa. Jadi orang-orang benar itu akan dipercayakan pengadilan, diberi hikmat oleh Tuhan. Jadi kasih kepada orang-orang yang benar, orang yang takut Tuhan, orang yang telah melewati masa-masa sulit dan menang. Cerita, maka akan ada solusi. Tapi kalau kita cerita dengan orang yang hancur juga, kayak kita lihat kita lagi masalah, kita juga cerita dengan orang yang bermasalah. Orang yang bermasalah akan bikin kita masalah tambah besar. Jadi ceritalah dengan orang yang tidak bermasalah. Supaya apa? Supaya masalah ini selesai, saudara. Jadi intinya, kalau kita tetap berada di dalam dosa, ayat ini bilang apa? Kita akan terus hidup di dalam dosa. Sebab orang yang berbuat dosa adalah orang yang berada di luar Allah. Tapi kalau kita ada di dalam Allah, kita akan bisa menghentikan dosa. Ya, jadi saudara, jangan jauh dari persekutuan, jangan jauh dari ibadah. Ibadah itu dia pasti ada firman-firman yang pas, kadang-kadang mengingatkan kita. Ya, jadi firman yang datang hari ini, jangan pernah kita berpikir bahwa ini pendeta dia sengaja siapkan itu untuk saya. Mana tahu pendeta segala siapkan itu. Nah, saudara, Roh Kudus mengalir ketika Tuhan bilang hari ini firmannya ini, gitu. Jadi itu dia Tuhan yang siapkan untuk kita. Jadi intinya, saudara, Tuhan itu sayang kita. Jadi kalau misalnya pas firman yang disampaikan itu kena kita punya perasaan, itu bukan secara tiba-tiba, tapi itu Tuhan dia sudah siapkan, dia tahu kita punya masalah, dia cerita lewat khotbah minggu itu. Sehingga umat yang dengar itu pas, oh yo ini sudah, ini solusi. Ini ternyata ini solusi. Saya punya masalah ini ternyata begini, gitu ya. Mungkin saya tidak mau mengakui saja ini yang akhirnya panjang begitu. Terus juga mungkin buat saudara yang berkata, pendeta, pas firman hari ini saya tidak ada buat seperti itu. Ya memang, tapi mungkin ini pedoman untuk berapa hari ke depan. Siapa tahu, betul juga hari Minggu kemarin tuh pas pendeta dia khotbah begitu. Jadi pas tiba-tiba ada godaan, kita sudah tahu, oh yo Tuhan dia sayang saya tuh, dia yang kasih tahu tuh sebelumnya. Dia kasih tahu sebelumnya supaya saya jangan buat begitu. Sudah, mantap, terima kasih Tuhan. Saya sekuat ini. Tuhan suka kasih ingat saya hari Minggu itu, maka hari Senin, Selasa saya pas hadapi masalah ini, oh yo, saya tahu saya punya jalan keluar itu. Kalau perempuan dari diskusi, oh saya langsung cut. Kapan perlu blokir, saudara. Jadi orang-orang yang bikin hasutan dari luar, iblis menyerupai ular dan segala macam ini, cut, blok dia, sudah selesai. Begitu. Kalau laki-laki, ya kalau dia jatuh gara-gara dia punya istri, sudah tahan, sabar diri.
jangan terima, jangan makan yang dia kasih makan. Artinya apa? Jangan terima. Makan itu artinya kalau perempuan dia angkat, ya laki-laki jangan angkat juga gitu. Jadi sama-sama tenang. Suami sabar, tenang. Istri yang ribut-ribut, tenang. Akhirnya apa terjadi? Aman. Barang itu dia aman. Jadi saudaraku yang terkasih, tujuan firman Tuhan hari ini bukan menghakimi kita. Tuhan sayang saudara, sayang saya juga. Dia mengingatkan kita, yuk kita ini adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Pasti bisa buat dosa. Pemahaman ini saja akan buat kita tuh tidak sombong. Pemahaman bahwa manusia berdosa itu akan menyebabkan kita tuh tidak ego. Banyak manusia saling menghakimi orang lain, menghakimi dia pu suami, dia menghakimi dia pu istri, menghakimi dia pu anak-anak, menghakimi dia pu bapak mama, dan itu semua. Menghakimi itu karena dia merasa dia tidak buat itu, dia merasa dia sombong. Gitu, jangan saudara. Kita semua ini adalah debu tanah, tidak luput dari kesalahan. Kita bukan orang benar. Malaikat saja bisa jatuh. Orang ini siapakah? Manusia. Jadi malaikat saja bisa jatuh. Hanya Tuhan Allah yang tidak bisa jatuh, saudara. Malaikat ini yang tidak punya badan fisik ini, yang roh saja, dengan karunia macam-macam dia bisa bikin apa saja. Itu malaikat. Malaikat saja yang punya kekuatan ilahi saja bisa jatuh jadi setan. Apalagi kita manusia yang debu tanah ini. Ya. Malaikat itu kan dia bisa nyebrang galaksi, antar galaksi, terbang sana, terbang sini. Kita yang terbang saya tidak bisa, baru sombong-sombong bilang, wah saya tidak berdosa. Jangan, saudara. Orang ini bukan orang hebat, amin. Kita ini semua orang yang rapuh. Jadi malaikat bisa jatuh, ya apalagi manusia. Jadi tidak ada boleh yang membanggakan diri, supaya kita nyata. Dibilang di mana ada dosa, disitulah kasih karunia dinyatakan, kebenaran Allah. Jadi artinya kita berdosa maka ada pengampunan. Kita ada berdosa maka darah Yesus masuk dalam kita. Tapi kalau kita tidak berdosa kan bagaimana kasih karunia Allah masuk dalam kita? Kita jadi orang paling sombong. Jadi sudah, hari ini pembahasan kita saudara, intinya manusia dan dosa itu kita semua tidak ada yang benar. Amin.